Kembali lagi kita di acara Ngeteh Pagi, ngobrol sama Teteh di pagi hari. Ngobrol kita dengan pemuda yang keren, datang jauh-jauh dari Jakarta. Memang mengembara sekolahnya dulu ke Bandung. Setelah sekolah mendapatkan ilmu, kini membuka usaha bersama dengan kembaran serta kakaknya di Jakarta, tempat lahirnya di sana ya Fadi ya. Iya. Nah, Fadi, saat sekarang nih kalau nggak salah sudah berdiri hampir 6 bulan ya, iya, saat 6 ini bulan. ya. Jadi di bulan September 2016 ya. Iya. Kemudian kita akan ngobrolin tentang menu-menu yang ada di sana. Kayaknya menu-menunya itu menarik-menarik. Coba cerita tuh menunya. Kalau menu itu kita emang sedikit menarik karena kita pakai menu-menu zaman dulu kayak. Menu zaman dulu. Iya, kayak contohnya atau enggak menu-menu emang menu-menu di jalanan gitu kayak gado-gado, karedok. Iya. Kita juga ada nasi bakar. Terus habis itu kita juga ngambil dari masakan Bali, kita bebek Bali itu lumayan laris di kita, bebek Bali. Terus kita juga gabungin karena kita pengennya nggak cuma di Indonesia, jadi kita gabungin sama masakan luar. Jadi ada spaghetti yang Italian ada. Yang uniknya itu kita punya salmon. Pakai nasi garlic rice dan dia pakai bumbu rujak. Jadi salmon bumbu rujak sebutannya di kita. Jadi when west it is gitu ya. Wah, hebat banget Barat ketemu sama Asia. Itu rasanya Iya, pasti kayak gitu. Jadi kita benar-benar salmon pakein bumbu rujak. betul. Biasanya kan kalau kita ikannya itu ikan mas. Iya. Biasanya atau ikan pindang atau ikan asin. Ini salmon tapi menggunakan bumbu rujak. Iya. Wah, itu rasanya seperti apa itu kayaknya? Itu pedes-pedes manis enak nih. Pedes manis enak ya. Nanti kalau misalnya ke Bandung lagi bawalah buat saya. Iya, Ya. Nah, dari beragam macam menu yang disajikan itu memang sudah hasil hasil pemikiran, kemudian setelah dicoba barengan ini ya tes food terus lalu dari sana ada nggak kira-kira bumbu-bumbu yang diberi dari nenek gitu, karena bangunannya itu adalah bangunan punya nenek. Wah, nenek pengen dong kontribusi membuat ini resep andalan nenek nih. Ada, karena kan karena emang ini dasarnya dari family business, jadi benar-benar keluarga ikut semua. Jadi emang pemegangnya kita bertiga, cuman ya pasti keluarga ikut mau naruh ini. Jadi contoh kita nenek saya tuh ada yang dari Padang. Dia emang jualannya itu rendang sama dendeng kering. Oh, spesialisasi masakan yang dibuat oleh nenek itu rendang sama dendeng. Rendang sama dendeng kering. Itu rendangnya itu alhamdulillah di setiap bulan puasa itu kalau lagi mau itu kita habis sampai 1 ton. Masya Allah. Jadi jualan juga ya nenek? Jualan juga nenek emang dari Padang itu jualan juga dia alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya kembaran saya masak. Dia jadi yang dikasih resep itu bener-bener dia. Oh, jadi langsung diturunkan kepada cucunya. Wah, luar biasa. Jadi sampai waktu itu ayah saya bilang, ayo coba keluarin rendang di Cikini. Kemarin saya bilang, enggak, ini punya keluarga sendiri, jangan disekari. Betul. Ini adalah rahasia perusahaan keluarga gitu. ya. Sampai kayak gitu. Wah, luar biasa banget nih. Jadi tapi memang kalau misalnya tiap hari order bisa rendang itu? Bisa ya? Bisa diambil juga di Cikini kalau mau pesen gitu. Oh gitu, jadi hanya untuk rendangnya saja. Rendang. Wah, kalau misalnya sekarang sudah mendekati bulan puasa ini kayaknya cocok ini, tepat ini. Karena biasanya kalau kita mau sahur kan kalau mau masak males udah langsung jadi aja gitu ya. Enak banget, apalagi untuk kayak saya bertiga untuk anak kos itu rendang enak banget. Jadi biasanya dulu suka dibawa ya? Suka dibawa. Benar-benar luar biasa banget. Nah tadi dari menu kemudian kita ke fasilitas nih, fasilitas yang ada di Cikini 5 itu. Bisa cerita nggak di cafe itu luasnya seperti apa, terus buat parkirnya bagaimana? Kalau kita ini parkir itu sampai 12 mobil bisa, dan kita itu dibagi ke 5 area. Jadi kadang-kadang ada yang nyebutnya Cikini 5 itu 5 area juga ya gitu. Jadi ada main room itu dia konsepnya tuh lebih kayak tua banget. Tua karena itu benar-benar lemari-lemari yang di rumah
itu dibalikin lagi ke rumah situ. Jadi dia kayak pulang kampung lah gitu lemari-lemari. Oh emangnya sebelumnya di tempat Sebelumnya lain dulu? dipindahin dulu. Karena itu sebelumnya kantor gitu Iya. kan. Terus dipindahin lagi. Jadi kayak itu lemari dulu sama ada guci-guci tua, ada guci-gucinya gitu. Terus habis itu kalau keluar ada taman. Oke. Ada taman, habis itu di sebelah kirinya ada tempat emang yang itu biasanya tempat function. Jadi kita biasanya bisa bikin acara, bisa bikin gathering, bisa kadang-kadang konferensi pers juga ada, gitu-gitu. Terus habis itu bisa naik ke atas, kita ke rooftop, ada coffee bar, ada VIP sama ada rooftop. Rooftop itu sedikit nyatu sama coffee bar. Jadi itu kalau di situ suasananya muda banget, suasana anak muda, terus nyantai di tengah kemacetan Jakarta. Betul. Itu bukanya sampai malam berarti ya kalau misalnya di kita itu? kalau untuk hari Minggu sampai Kamis kita buka jam 10 sampai jam 10. 10 pagi sampai jam 10 malam. Kalau untuk hari Jumat dan Sabtu kita buka dari jam 10 sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Wah, luar biasa banget nih. Jadi ruangannya dijamin cukup ya, besar dan untuk parkir juga sampai 12 mobil. Kalau motor juga pasti bisa masuk ya. Bisa masuk. Dan tempatnya itu strategis ya, daerah Cikini 5 itu di perkantoran. Di perkantoran, kita benar-benar di deket Taman Ismail Marzuki. Oh, dekat Taman Ismail Marzuki dekat Taman ya? Ismail Marzuki. Waduh, menarik banget nih. Nah, sekarang kita cerita tentang suka duka nih. Ini ya ini banget ya suka duka. Ini deh hambatan di awal saat ingin memulai usaha ini. Yang paling pertama itu yang pasti adalah karena di keluarga itu komunikasi. Jadi kita sering berantem. Karena keluarga ya. Karena keluarga sering berantem, udah karena keluarga juga kadang-kadang dipendem-pendem biar kayak itu. Jadi di sini kita bertiga tuh kayak emang bener-bener beda latar belakang, jadi kan pasti beda pemikiran. Jadi kita benar-benar beda. Yang saya pengennya kayak gini, kemarin saya kayak gini, abang saya kayak gini. Akhirnya ya gitulah beradu-beradu ya. Kalau sampai berjalan pun juga kadang-kadang masih beradu karena emang beda. Gue punya kayak pengen gini, konsep begini, saya pengen konsep gini ya kayak gitu. Waduh, tapi bisa sampai solusi untuk menyatukan. Saya konsepnya pengennya begini, saya pengennya yang kayak begini. Nah itu gimana tuh? Akhirnya kalau ini saya bikin, jadi ada keputusan 2-1-1. Jadi misalnya kalau kayak lagi sepak bola ya 2-1. Jadi misalnya kalau lagi di bagian tentang bisnis atau apa itu saya yang dapat 2. Jadi kalau keputusannya saya 2 kan berarti saya lebih gede kan. Gitu. Jadi kalau masakan kembaran saya, kalau masalah desain abang saya gitu. Oke, benar-benar. Jadi kalau misalnya 2-1-1 otomatis ada apa namanya satu yang menang gitu ya dari pemikiran, dari konsep yang ingin dikemukakan oleh dari salah satu. Kalaupun pihak, seri berarti kita harus ulang lagi, bareng lagi gitu. Gontok-gontokan lagi. Tapi gontok-gontokannya ke arah yang baik karena ini adalah usaha gitu ya. Karena kan emang kita harus profesional katanya dari situ, jadi kita emang benar-benar ayo ini bisnis bersama, kita harus bangun bersama. Iya. Kalau dilihat dari sejarahnya kan nenek memang punya usaha ya, punya usaha di makanan. Bapak, ibu juga ada juga sebetulnya. Kalau bisnis juga bukan? Yang bisnis itu bapak saya, ayah saya itu bisnis. Kalau ibu saya itu dia pengajar dia. Guru ya? Iya guru. Waduh, jadi memang bisnis ini memang sudah ditularkan dari nenek kemudian ke ayah dan sekarang anak-anaknya mengeluarkan bisnis ini. Tapi sejauh ini menurut Fadi bisnis ini memang menyenangkan nggak? Kalau saya sih cukup senang karena emang sebenarnya saya dari kecil itu saya pengen banget bisnis karena saya ngeliat ayah saya gitu. Dan habis itu pertama saya nggak suka di bidang ini, saya sukanya di bidang event organizer. Tapi pas saya lihat-lihat kembaran saya ngeliat masak, saya juga kenapa saya suka masak gitu. Tiba-tiba saya suka masak juga. Waduh, tapi enak juga. Akhirnya saya telusuri terus lah. Apa sih bisnis restoran itu kayak gimana? Jadi saya memperdalam bisnis restoran itu. Jadi dan di sekolah SBM juga saya juga akhirnya ketemu mentor yang punya restoran, yang punya ini. Jadi saya benar-benar belajar.
dari pengalaman para mentor-mentor Iya. itu juga jadi diambil ininya ya, diserap ilmunya Iya, sama kayak Fadi juga supaya bisa ngembangin usahanya ini lebih maju lagi. Aduh, bentar, kayaknya ini ada yang mau lewat dulu nih Fadi nih. Jadi ini pemirsa, makin menarik aja pembahasan kita mengenai restoran yang dipunyai oleh Fadi bersaudara. Tapi kita akan lanjutkan setelah informasi yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngeteh Pagi.